Tadinya tuh cuman ikut-ikutan doang, ngelihat temen yang nasibnya berubah, hidupnya berubah gara-gara kripto. Saya melihat angka investment saya tuh hilang sekitar 70%. Daripada jadi nol, akhirnya saya jual lah. Nah, pada saat itu saya cut loss. Saya memutuskan untuk cut loss. Tapi di saat yang sama, saya melihat nih, temen saya yang tadinya beli invest di kripto dari tahun 2017, ya kan, dia nggak jual-jual, dia kan sempat sama kayak saya turun 70%. Akhirnya portfolionya naik lagi dan bahkan jadi 2-3 kali lipat. Baru disitulah saya sadar, oh berarti ini harus lebih ke arah investment. Jangka panjang. Jangka panjang. Pelajaran pertama, jangan terjebak. Nah, ayo move on. Itu bagi saya itu koin dinosaurus. Gitu kan, saya bilang itu koin dinosaurus, jangan lagi. Kalau memang mau safety, 50% tuh harus di Bitcoin. Sisanya kamu mau main alts, trading dan lain-lain silahkan. Halo investor ajaib, balik lagi nih di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel. Dan hari ini kita udah kedatangan narasumber yang keren banget pastinya, bareng Ko Robi Jo dari komunitas. Halo Ko Robi. Halo Rahel. Mungkin boleh perkenalan diri dulu dong, Ko Robi sendiri ini tuh komunitas tuh apa sih, dan mungkin background dari Ko Robi tuh apa? Oke, ya. Salam kenal investor ajaib. Nama saya Robi Jo. Saya basicnya itu pengusaha, ya sama seperti kebanyakan Cindo pada umumnya lah ya. Oke, terus saya bisa terjun ke dunia kripto itu, saya tahu kripto itu sekitar tahun 2017. Early banget berarti Early ya. banget, tapi tadinya tuh cuman ikut-ikutan doang, ngelihat temen yang nasibnya berubah, hidupnya berubah gara-gara kripto. Terus kayaknya kita, kayaknya boleh lah nih ikutan. Ya akhirnya dia suruh beli apa, kita beli saran, ikutin saran dia lah istilahnya. Tapi FOMO, lebih ke FOMO. Terus tapi karena pada saat itu saya masih punya bisnis konvensional, jadi saya balik lagi ke masih fokus di urus bisnis saya sendiri. Nah, 2017 tuh BTC peak $19.000 pada saat itu Bitcoin, dan akhirnya kan turun tuh. Iya, nah, sempat drop pada lagi. saat harga BTC dan teman-teman turun masuk fase bear market, Rahel, saya melihat angka investment saya tuh hilang sekitar 70%. Dari 19.000 berarti turun ke berapa ribu tuh waktu itu? Iya banyak lah, kan bukan cuma beli BTC, beli yang lain-lain juga. Intinya portfolio saya koreksi sampai 70%. Nah, karena saya masih fokus di bisnis saya melihat wah kayaknya nih kripto nih bukan untuk saya nih, bahaya banget nih ya kan. Nah, daripada jadi nol, akhirnya saya jual lah. Nah, pada saat itu saya cut loss. Saya memutuskan untuk cut loss. Baru di sekitar tahun 2021 karena Covid melanda, saya melihat nih teman saya yang tadinya beli invest di kripto dari tahun 2017, ya kan, dia nggak jual-jual, dia kan sempat sama kayak saya turun 70%. Akhirnya portfolionya naik lagi dan bahkan jadi 2-3 kali lipat. Baru disitulah saya sadar, oh berarti ini harus lebih ke arah investment. Jangka panjang. Jangka panjang. Ya kan, di situ baru saya sadar juga bahwa yang namanya investment tuh nggak ada yang pendek. Nggak ada orang yang beli tanah hari ini besok atau minggu depan udah mau jual. Bener gak sih? Iya, ya kan, minimal juga kita hold 3 tahun, 5 tahun ya kan. Nah, terus juga karena pada saat itu Covid bisnis utama saya lagi drop, lagi hancur parah, makanya saya dan temen memutuskan benar-benar full time masuk di kripto. Ya, dari situlah baru kita bangun yang namanya komunitas.net, yaitu sebuah launchpad project kripto. Oke, nah mungkin aku mau kulik sedikit nih tentang backgroundnya. Berarti awal-awal itu anggapannya kripto buat di tradingin, bukan buat diinvestasiin. Betul, sama seperti kebanyakan orang ya kan. Iya, bener. Kita lihat teman kita hidupnya berubah ya, kita pengen juga, tapi kita nggak benar-benar mendalami apa itu kripto. Iya, dia suruh beli A beli, suruh beli B beli. Kita nggak pernah tahu kenapa harus beli A, kenapa harus beli B. Bener, iya. Ya dulunya invest dengan cara yang salah lah menurut saya. Karena FOMO ya. Karena FOMO, ikut-ikutan. Iya, benar. Ya, tapi rata-rata menurut saya 90% orang masuk ke kripto atau masuk ke investasi ikut-ikutan. Ya kan? Gak bisa salahin juga kan? Bener-bener. Gak bisa disalahin, dan banyaknya orang-orang ya ada yang cut loss ya, dan ada juga yang hold. Ya dia bisa dibilang kayak kalau ikut-ikutan dia hoki, hold panjang, dan pas lihat lagi ternyata udah cuan lagi gitu. Iya. Berarti ini gak selamanya salah ya, kalau jadi dari trader jadi investor tuh gak selamanya buruk ya. Gak selamanya buruk. Yang penting adalah dari kita merubah kasta dari trader menjadi investor, ya kita harus mempelajari yang kita invest nih apa, jangka panjang bagus nggak. Maka dari itu penting banget bagi teman-teman investor ajaib yang ingin invest di kripto, aset kripto, ya perlu menguasai sisi-sisi fundamentalnya. Nggak boleh cuma ikut-ikutan, dan nggak boleh cuma lihat di sosial media, oh nih lagi rame orang beli ini, ya udah saya beli juga gitu. Jangan.
Karena di kripto pasti gampang tergiur ya. Saya kan orang-orang ya 10x, 100x tuh banyak banget di mana-mana. Biasa banget ya. Iya, biasa banget di kripto. Padahal kan kalau di bisnis asli ya nyari 10x, 100x mau berapa tahun sih? Gak ada bahkan. Bener gak sih? Iya, hitungannya persen. Dulu waktu saya bisnis konvensional hitungannya, oh 1 tahun kamu untung berapa persen sih? 10, 20% gitu kan istilahnya. Kalau di sini memang, jadi di industri kripto ini ada good things and bad things lah ya. Kita sering baca nih, wah ini anak muda yang berhasil mengubah $1.000 menjadi $1 juta, ya kan? Itu it's a good thing, itu sampel yang baik. Tapi di satu sisi menurut saya itu juga banyak merusak mental orang-orang yang invest di kripto. Jadinya mereka tuh kalau nggak dapat 1000x itu jadinya mereka merasa mereka gagal. Iya benar. Padahal bukan seperti itu caranya, ya kan? Nah, saya cuma dapat 10% nih, kok teman saya bisa dapat 1000x. Saya gagal nih kayaknya. Nggak gitu. Karena kalau misalkan mindsetnya udah pengennya 10x, 100x, 1000x itu udah mental judi gak sih? Dengan kayak gitu. Ya, sometimes you're lucky, tapi kan kita nggak selalu bisa berharap seperti itu, ya kan? Yang paling penting di investasi adalah year by year portfolio kita bertambah. Gitu aja. Ya, kehitungannya harus jangka panjang, yearly gitu. Gak bisa ngarepin dalam setahun harus 1000x ya, susah juga. Betul. Atau banyak juga nih sekarang menurut saya di sosial media ya kan, influencer, orang ngelihat wah ini berhasil mengubah sekian puluh juta menjadi sekian miliar gitu-gitu. Sehingga kita punya bar itu terlalu tinggi. Kalau kita nggak mencapai bar seperti itu, kita menganggap diri kita gagal. Itu yang tidak boleh menurut saya. Oke. Nah mungkin karena tadi udah disinggung dikit tuh soal Bitcoin yang waktu itu kan pernah hold dari 19.000 dan drop juga tuh. Nah berarti kan si Bitcoin ini tuh ada cycle-nya ya. Betul. Dan sekarang ini kita bisa bilang udah sempat reach Bitcoin all time high lagi. Kemarin ini di 120 ribuan. 124? Iya 124 ribu. Dan kemarin sempat koreksi lagi ke 109 ribu. Sekarang udah di 115 ribuan. Menurut Ko Robi sendiri tahun ini atau mungkin dalam beberapa tahun ke depan mungkin gak sih Bitcoin drop lagi? Atau dengan udah masuknya banyak institusi, ada negara-negara juga kayak US udah mulai bikin Bitcoin Strategic Reserve, apakah Bitcoin akan drop kayak dulu lagi? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan menurut saya juga pasti tetap akan ada. Cycle itu tetap akan ada, hanya mungkin bedanya mungkin ya dulunya yang 4 tahunan, ini jadi agak panjang lah 5 tahun sekali atau apa ya kan, karena uang institusi yang masuk. Nah, perlu dicatat, uang institusi yang masuk net inflow dari ETF yang ada di Amerika itu bukan berarti mereka nggak jual loh. Ada saat-saat tertentu, kalau kita baca berita, ada momen-momen tertentu di mana ETF itu juga outflow loh. Artinya mereka juga menjual, artinya mereka juga melakukan take profit, ya kan? Karena menurut saya institusi BlackRock dan lain-lain yang buat ETF itu termasuk investor-investornya, mereka selalu pantau kondisi perkembangan negara Amerika juga. Kalau negaranya nggak begitu stabil atau gonjang-ganjing, bisa saja mereka de-risk juga, artinya mereka risk off juga. Mereka nggak mau bermain di aset yang cukup cenderung risky. Iya, jadi balik ke pertanyaan Rahel, apakah bisa turun? Ya tetap ada peluang ke arah sana. Dan menurut saya itu harus terjadi baru sehat. Kalau nggak ada koreksi, chartnya gini terus, nggak lah. Ya, maksudnya kita lihat apapun, nggak cuma Bitcoin lah ya. Apapun itu ada naik pasti ada turun lah, ada cycle. Pasti ada koreksi sehatnya pasti ada koreksi juga sehatnya. Betul, Rahel. Oke, tapi mungkin kalau misalkan pas lagi koreksi dengan pelajaran yang Ko Robi udah sempet dapet waktu itu di tahun 2017-an, 2019, itu berarti kalau misalkan pas turun jangan terlalu ragu. Maksudnya jangan ragu dan jadi di cut loss ya. Karena kan again apalagi Bitcoin itu sebagai investasi jangka panjang yang memang gak boleh dilihat dalam beberapa bulan atau mungkin cuma dalam 1 tahun. Karena tetap fluktuatif ya bisa dibilang. Meskipun itu digadang-gadang orang sebagai safe haven, tetap aja ada risikonya ya. Iya, setuju sekali. Dan memang apa ya istilahnya ya, jangan cut loss lah. Kalau memang misalnya nanti suatu hari diskon 20 atau 30% dari harga sekarang, ya kita harus seneng. Iya benar, dapat harga murah. Dapat harga murah kan. Kalau ada uang kita DCA lagi atau kita beli lagi gitu. Bener, anggapannya kayak lihat di toko ada barang diskon, masa nggak diambil ya? Betul, apalagi ini barang kesukaan kita, barang koleksi kita gitu. Iya. Oke, Bitcoin kan udah sempat kebahas nih. Nah, kalau misalkan project-project Bitcoin, kalau dari Bitcoin sendiri kan udah selesai dibahas nih. Nah, kalau misalkan untuk project-project kripto lainnya, apakah sekarang ini ada yang menarik dengan banyaknya hype ya? Kayak kemarin ini kan ada token Hyperliquid sendiri, ada Aster juga, atau mungkin yang terakhir ada XPL yang baru listing juga. Ko Robi sendiri pandangannya gimana sih terhadap project-project itu? Iya, bagus. Memang berdasarkan 4-5 tahun pengalaman saya di dunia kripto,
di kripto narasi itu cepet banget berubah. Benar. Narasi kripto itu benar-benar cepat berubah. Saya ingat banget di tahun 2021 waktu pertama kali saya benar-benar full time di dunia kripto. Waktu itu narasinya adalah GameFi. Dimulai dari Axie Infinity. Ada satu project Filipina, token koinnya namanya AXS, Axie Infinity. Banyak orang yang berubah hidupnya gara-gara main game. Jadi mereka main game bisa dapat, mereka dibayarnya pakai tokennya dijual, dapat duit lah ceritanya gitu kan. Dari Axie Infinity banyak banget project-project GameFi yang bermunculan. Ya kan dulu pokoknya kalau invest di project GameFi apapun pasti naik lah ya. Karena itu narasinya. Duit lari ke situ semua. Nah, memang narasi di dunia kripto menurut pengalaman saya makin kesini tuh makin cepet banget berubah. Ya, dulu ada DEX, dulu ada GameFi yang saya bilang, terus sempat BTC Ordinals, gitu. Terus ya dulu sempat di Oktober tahun lalu sampai sekitar Januari 2025 itu sempat ada narasi yang namanya AI Agent. Ya kan, kalau teman-teman ingat ya, kalau teman-teman ingat AI Agent. Nah sekarang memang lagi narasi yang namanya Perpetual DEX. Dimulai dari Hyperliquid. Sebenarnya Hyperliquid bukanlah platform Perpetual DEX yang pertama ada, tapi dia jadi besar. Dulu tuh sudah ada yang namanya DYDX, GMX, sama Gains gitu. Tapi Hyperliquid menjadi besar karena Hyperliquid ini sedikit berbeda dari project-project pada umumnya. Dia nggak ada visi, jadi nggak ada visi yang backing, nggak ada investornya. Semuanya by community aja. Terus waktu mereka pertama kali memberikan airdrop yang diberikan tuh nilainya gede banget. Dan platformnya bener-bener bagus. Selain platformnya bagus, Hyperliquid sebagai suatu project, kita bilang suatu usaha lah ya, dia juga punya revenue yang jelas. Fundamentalnya jelas lah, kalau istilahnya gitu ya. Kripto itu ada fundamental juga. Aset kripto itu ada fundamental kalau kita mempelajarin. Jadi menurut saya sebenarnya aset kripto kurang lebih sama seperti saham. Kalau saham mungkin bedanya adalah saham itu adalah laporan keuangan. Tapi kalau di kripto kita harus ngerti bagaimana caranya menjadi detektif on-chain. Bagaimana cara baca matrix on chain. Contoh yang saya bilang Hyperliquid itu jelas, fundamentalnya jelas, makanya dia booming. Nah balik lagi ke Perpetual DEX, semenjak ada Hyperliquid dan booming inilah muncul beberapa Perpetual DEX, ya kan? Seperti yang kamu bilang, ada Aster. Aster bisa hype dan booming karena di backing oleh salah satu orang terkuat di dunia kripto lah ya, CZ ya, pemilik Binance ya kan. Terus belakangan muncul Plasma. Plasma ini di backing oleh Tether setahu saya, dan dia narasinya lebih ke narasi stablecoin gitu. Dan ya jadi gitulah, narasi di dunia kripto tuh selalu berubah. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Narasi apa nih yang bakal hype, tapi tugas kita adalah kita harus menjadi dinamis. Maksudnya kita harus bisa ikutin perubahan, ikutin arus ya. Ya saya belakangan saya sering live di salah satu sosial media, jawab-jawab pertanyaan, ada yang mau nanya soal apapun. Saya merasa tuh banyak orang yang sama seperti saya kayak dulu tahun 2017-2021. Mereka apa ya istilahnya? Mereka nggak bisa move on dari koin-koin yang sudah dulu hype gitu ya. Jadi saya selalu ngoceh-ngoceh, terus saya bilang ayo move on. Itu bagi saya itu koin dinosaurus gitu kan. Saya bilang itu koin dinosaurus, jangan lagi gitu, jangan lagi. Saya nggak mau sebut nama koin karena dianggap nanti menjelekkan. Tapi intinya adalah kita di dunia kripto kita harus bisa melihat atau mengikuti narasi apa yang terjadi. Salah nggak sih kalau saya pegang koin-koin dinosaurus? Ya nggak salah, itu pilihan kamu. Cuman kalau kamu mau cuan maksimal, kamu harus ikutin arusnya ya. Karena kan semuanya berubah. Apalagi di kripto cepet banget juga tadi perubahannya ya. Betul banget. Kalau misalkan kita ngomongin deh narasi tahun ini dan atau enggak 2026 awal gitu. Kira-kira apa sih kok narasi yang menarik? Masih Perpetual DEX menurut saya. Menurut saya masih akan di seputaran Perpetual DEX. Karena Perpetual DEX ini kan tempat untuk orang trading, tapi nggak perlu KYC. Terus dia bisa main future berkali-kali lipat. Dan kita yang seperti kita ketahui ya, orang-orang di dunia kripto digen semua. Digen ya, investor aja. Bahasa Indonesia digen tuh gamblers lah kalau bagi saya. Bahasa halusnya digen ya kan. Rata-rata kan pada digen kan. Trading pakai leverage yang tinggi-tinggi ya kan. Dan platform ini menghasilkan ada revenue. Pasti dia akan tetap hidup.
Tapi tetap aja ya, tetap harus dinamis ya again, walaupun tadi dibilang narasinya mungkin perpetual dex, tapi tiba-tiba ada shift ya harus berani juga untuk langsung shift ikutin arus yang ada. Betul. Oke, nih kalau misalkan tadi kita udah ngomongin soal hype, soal Aster, soal XPL yang sekarang lagi booming banget nih. Nah, kalau misalnya tadi udah sempat mention juga nih, kalau kripto tuh kan ada fundamentalnya yang kita tuh harus bisa ngedeteksi. Kita harus menjadi detektif on chain untuk ngelihat fundamental kriptonya tuh yang bagus kayak gimana sih, yang jelek kayak gimana. Token mana sih yang worth it buat kita invest dan mana yang nggak usah lah, ini cuma hype sementara doang. Kalau dari Korobi sendiri ada nggak sih tips-tipsnya gimana caranya bisa jadi detektif on chain gini? Matrix apa sih yang bisa kita analisa? Oke, pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Ya, sebenarnya ada banyak sekali tools, tapi 2 tools yang menurut saya basic untuk kita gunakan itu CoinTracker sama CoinTracker itu bisa CoinGecko atau CoinMarketCap. Untuk kita lihat sebenarnya koin ini koin apa, total supply-nya berapa, ya kan? Jangan sampai salah kita kita copy kontrak address yang salah. Bener nggak? Kayak terakhir ya, ada kan dengan rame-ramenya perpetual dex kan ada satu platform yang masih beta namanya Lighter, kalau pernah dengar. Ya kan itu banyak banget koin palsu Lighter yang warnanya yang namanya mirip ya. Iya sama, dibikin sama. Nah, karena itu lagi hype, jadi banyak scammers di dunia kripto, mereka bikinlah koin palsunya. Harapannya kamu beli koin yang salah, mereka yang untung gitu kan. Nah, supaya kita nggak terjebak di koin-koin yang palsu tersebut yang semua orang boleh bikin, maka pertama kalian perlu CoinTracker. Oke, CoinTracker itu bisa CoinGecko atau CoinMarketCap. Buka aja di sana, kita cari websitenya yang asli apa, ya kan, total supply-nya berapa, terus koin yang ada di tangan masyarakat atau circulating supply-nya berapa, terus trading volume-nya gimana, gede nggak, dia udah listing di exchange besar belum, gitu. Itu satu. Yang kedua, biasanya setelah saya ngecek koin di CoinTracker, maka saya akan mengecek revenue dari platform atau chain tersebut di DeFi Lama. DeFi-Llama, DeFi Lama ya. Jadi DeFi Lama juga merupakan salah satu tools yang sering banget saya gunakan. Nah, inilah kalau bagi teman-teman yang pengen belajar soal fundamental crypto harus tahu yang namanya DeFi Lama. Kita masukin aja, misalnya kalian mau tahu berapa sih sebenarnya revenue yang didapatkan oleh si Hyperliquid dalam 24 jam terakhir atau 1 tahun ke belakang, itu bisa di DeFi Lama. Ketik aja Hyperliquid, nanti kelihatan tuh revenue 24 jam terakhir, revenue 7 hari ke belakang, revenue 30 hari. Kayak laporan keuangan. Kayak laporan keuangan, bahkan lebih baik lagi. Kenapa? Karena langsung. Iya, dan ini nggak bisa dibohong-bohongin. Iya, ya. Karena semuanya on chain. Iya, benar. Ya, mereka sudah build analytic tools-nya. Nah, kita tinggal baca datanya aja. Jadi kalau satu platform yang memang menghasilkan revenue yang besar, apalagi mereka melakukan buyback seperti Hyperliquid, ya menurut saya ini udah bagus banget. Harganya pasti kejaga ya, nggak mungkin di dump gitu tiba-tiba. Betul. Oke. Nah kalau gitu mungkin ada nggak checklist khusus nih yang jadi indikasi dari Korobi kayak, oke, project ini bagus banget nih, misalkan ke satu tadi pasti revenue grow, bisnis modelnya jelas kan. Ada nggak sih yang lain-lain gitu? Oke, biasanya selain saya cek revenue, saya juga lihat aktivitas yang ada di chain-nya atau di platformnya, maka kita juga perlu mengikuti sosial media project tersebut. Nah, kalau di dunia kripto kan paling terkenal X ya atau Twitter ya. Nah, kita jangan lihat yang lain-lain, kita lihat X atau Twitternya aja. Follow, hidupin notifikasinya, kita lihat apakah tim dari project tersebut masih rutin melakukan update. Masih rutin melakukan development. Apakah mereka masih deliver sesuai dengan roadmap-nya? Kalau mereka sudah nggak banyak update, nggak banyak deliver, ya mungkin mereka sudah mulai meninggalkan projectnya gitu. Saya sih biasanya dari situ aja ya. Dan kita lihat di Twitter banyak yang ngomongin gitu. Cuman dari situ aja sih biasanya. Berarti cuman dari CoinGecko atau CoinMarketCap, terus tadi DeFi Lama sama X ya? Sama X. Lumayan simpel ya berarti. Ya lumayan simpel gitu sebenarnya. Kalau kita mau nge-track lebih dalam lagi, kita mau nge-track Nansen, Smart Wallet dan lain-lain bisa. Tapi menurut saya itu cukup advance lah, ya kan? Bener. Oh, ada whale nih yang beli koin ini, gitu-gitu. Tapi itu nggak menjadi suatu jaminan. Ada whale yang beli koin tertentu bukan berarti bahwa koin itu pasti bakal pump atau naik harganya. Enggak. Belum tentu juga ya, karena yang penting yang bisa ngedrive harganya itu ya developernya dan juga dari projectnya itu sendiri, sustain kan legit atau enggak. Nah, projectnya sustain nggak? Jadi project-project di dunia kripto menurut pendapat saya tuh sama dengan bisnis-bisnis pada umumnya. Kamu buka toko kopi nih istilahnya, kalau nggak
profitable, nggak dapat cuan, ngapain? Ya kamu nggak sebentar lagi kamu tutup gitu istilahnya. Kalau kamu dapat cuan, maka mungkin bisa jadi kamu buka cabang, kamu ekspansi lagi dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin, kan orang-orang awam atau enggak investor-investor yang dari zaman dulu yang mungkin investasi lebih di obligasi segala macam, mungkin takut masuk ke kripto karena kan kelihatannya berisiko. Padahal kurang lebih cara analisanya pun sama ya, dengan investasi di bisnis orang atau mungkin kayak di saham, kurang lebih sama gitu ya. Hanya saja banyak orang menganggap, banyak orang saham, menurut saya ya, ini saya nggak bilang bad or good ya, banyak orang saham menganggap kripto itu nggak jelas. Karena nggak ada gedungnya, ngerti nggak istilahnya? Teman saya bilang, wah saya lebih milih beli saham, ya nggak apa-apa itu pilihan kan, karena saya bisa lihat nih gedung banknya ada gitu-gitu. Nah di dunia kripto dan menurut saya di dunia digital sekarang itu bukan lagi menjadi suatu hal yang paling penting. Yang paling penting adalah apakah platform ini profitable atau enggak, ada revenue atau enggak. Revenue itu jelas loh, dan lagi-lagi itu nggak bisa dibohongin karena everything is on chain, transparent. Yang penting kamu mau cari tahu aja. Dan update itu terus-terusan ya. Tadi kan ada sampai 24 jam bisa dicek. Betul. Oke. Nah kalau gitu kan tadi kita udah bahas nih soal lebih ke market outlook lah ya. Tadi udah dibahas juga token-token yang lagi hype. Mungkin dari Korobi sendiri nih, kan Korobi sebagai CEO dari komunitas, boleh nggak dijelasin komunitas tuh apa sih? Oke. Jadi balik lagi cerita sedikit, di tahun 2021 tuh sempat ada narasi Launchpad juga. Launchpad itu jadi secara sederhana Launchpad adalah platform pre-IPO. Jadi tempat di mana mempertemukan antara project-project yang baru mau launching dengan retail investor yang pengen invest tapi nggak tahu, nggak punya kesempatan. Biasanya kan retail investor itu investnya setelah koinnya listing di exchange, bener nggak? Di DEX atau CEX, bener nggak? Tapi kalau sebelum listing mereka nggak akan bisa beli. Yang bisa beli dulunya itu kebanyakan hanyalah VC, venture capital yang gede-gede, ya kan? Nah, narasi Launchpad ini muncul ya itu tadi, mempertemukan antara retail investor dengan project-project yang baru mau launching. Kita udah start dari 2021 sampai hari ini. Dalam 4 tahun lebih ini kita sudah membantu sekitar 250 project kripto untuk fundraising, dan in total kita sudah bantu mereka raise sekitar $35 juta. Nah, tapi yang membuat saya sedih terus terang adalah dari 250-an project itu baru satu nih yang project Indonesia. Sisanya global. Justru kebanyakan project luar. Kalau dari Asia kebanyakan dari Singapura, Malaysia sama Vietnam. Kalau dari luar ya Eropa, Dubai gitu-gitulah. Oke, nah itu kenapa ya kok kira-kira kok dari Indonesia dikit banget sedangkan dari negara lain banyak gitu? Nah, karena menurut saya banyak orang Indonesia yang masih skeptikal terhadap kripto. Begitu dengar nama kripto itu, wah pokoknya itu judi gitu, atau scam lah, atau harganya naik turun jauh banget. Sebenarnya di kripto itu nggak cuma serta-merta ngomongin harga, yang saya bilang kan ada fundamental dan lain-lain. Makanya saya berharap banget ada banyak developer, orang-orang yang jago coding, technical founder maupun non-technical founder yang selama ini berkecimpung di dunia startup, cobalah masuk ke dunia kripto, ya kan? Cobalah masuk ke dunia Web3, ya kan? Makanya saya di sosial media saya juga statement saya satu, saya ingin membantu 100 project kripto lokal untuk go global. Dalam artian misalnya ada teman-teman yang punya ide bikin project kripto, ya kan? Nah, project kripto itu nggak mesti ada token, nggak mesti ada koin. Ada koin atau nggak ada koin nggak masalah. Yang penting menggunakan teknologi Web3, itu disebut project crypto ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin minta saran atau butuh masukan-masukan dari saya seputar project crypto, saya selalu welcome untuk membantu teman-teman di Indonesia. Oke, nah jadi nggak selalu harus launching sampai listing di exchange ya, tapi bisa juga kayak ya udah sebagai bisnis aja, tapi menggunakan Web3-nya itu. Betul. Contoh, misalnya kita bilang Pump Fund, pasti pernah dengar Pump Fund ya. Pump Fund itu kan dia 1 tahun dulu sebelum ada koinnya. Platformnya jalan hampir 1 tahun dulu loh. Dia dapat revenue 600 atau 700 juta dolar, profitable banget. Baru dia bikin koin. Bener nggak? Kalau dia nggak mau bikin koin pun nggak apa-apa. Dia tetap platform di dunia Web3. Iya benar. Bener nggak? Bisnisnya dia Bisnis. ya. Jadi sebenarnya kripto nggak melulu ngomongin soal token atau koin tertentu ya, tapi bisnis modelnya itu sendiri kalau menggunakan Web3 itu sendiri udah termasuk project Web3 gitu, project kripto. Simpelnya adalah apa? Connect wallet. Kalau ada project yang intinya membutuhkan kita connect wallet, ada wallet kita connect wallet, itu disebut, pada dasarnya disebut project Web3 bagi saya. Project crypto lah, Web3 lah. Iya, Web3 ya. Oke, nah kalau kayak gitu mungkin
ada nggak sih kayak tips-tips nih untuk para builder yang especially yang di Indonesia untuk mereka bisa ngedevelop sebuah bisnis yang Web3 project? Oke. Apa ya? Ya intinya kalau kalian adalah founders atau builders, either technical founders atau non-technical founders, saya cuma boleh bilang bahwa ya intinya coba lirik kripto lah sedikit, coba lirik Web3 lah. Web3 itu nggak melulu soal price action, harga naik turun dan lain-lain. Coba lirik kripto karena menurut saya pasar kripto ini global. Benar, iya. Pasar kripto global. Ini adalah suatu bisnis yang kalau kita bicara soal bisnis dan momentum ya, ini adalah suatu bisnis yang momentumnya tuh lagi pas banget, mau naik banget. Saya selalu menganalogikan begini. Kalau kita bicara soal bisnis ya, kalau di tahun 2025 ini saya baru buka toko handphone, telat nggak menurut saya? Telat, bener nggak? Tapi kalau dulu saya di awal tahun 2000 saya buka toko handphone, mungkin saya sekarang udah kaya banget atau gede banget, ya kan? Tapi ingat loh, di tahun 2000 itu yang pakai handphone belum banyak loh. Iya, dikit dulu banget. Di tahun 2000 kalau kita bilang bahwa suatu hari semua orang bakal punya handphone, wah itu dibilang orang gila. Iya, diketawain pasti. Bener nggak? Iya. Mana mungkin, harga handphone dulu mahal banget. Yang bisa punya handphone orang-orang kaya doang. Iya, orang kaya dan gede banget kan dia, berat. Mahal, berat, nggak mungkin lah semua orang punya, bener nggak? Tapi pada kenyataannya hari ini semua orang punya handphone, ya kan? Jadi menurut saya it's all about momentum. Sama seperti wallet. Sekarang kalau kita bicara soal decentralized wallet, ya kan, custodial wallet yang sekarang kita pakai ini, itu mungkin hanya orang kripto yang pakai. Tapi suatu hari 5-10 tahun ke depan saya yakin wallet merupakan suatu hal yang umum yang digunakan oleh orang. Jadi orang mau belanja apa-apa dia tinggal connect wallet. Nggak perlu percaya sama third party. Uangnya semua di tangan dia sendiri. Oke. Berarti kedepannya semuanya bakal decentralized ya? Menurut saya. Oke. Nah tapi kan tadi Korobi sendiri udah ngomong nih, kalau misalkan para builder, developer udah harus mulai ngelirik nih Web3. Sebenarnya apa sih yang jadi keunggulan Web3 ini dibandingin dengan Web2? Selain tadi kan udah di-mention juga ini bisa membuka opportunity yang lebih lagi karena marketnya kan global ya. Jadi bisa dibilang limitless opportunity kali ya. Mungkin ada gak sih kayak keunggulan-keunggulan lain nih buat nyakinin builder semua buat semuanya tuh kayak ngelirik ke Web3? Ya itu tadi momentum. Saya cuma mau bilang ya menurut saya bisnis tuh kita harus melihat momentumnya. Dan ini adalah momentum yang tepat banget untuk kita ambil posisi di dunia Web3 itu. Kalau bicara soal saham, menurut saya ya saham itu investasi yang bagus juga, tapi saham sudah mature. Iya benar. Ya kan? Kalau kita lihat saham di Indonesia, saya yakin saham tuh kayaknya udah ada 30 tahun ya, 20-30 tahun di Indonesia, mungkin lebih, bener nggak? Nah kalau kripto beneran masuk Indonesia dan legal, saya rasa less than 10 years, maximum 10 years lah, baru sekitar 10 tahun. Jadi peluangnya itu masih gede banget. Dan kalau kita lihat nih anak-anak muda Gen Z yang masih muda-muda banget, kalau ditanya either kripto atau saham, menurut saya mereka lebih ngerti kripto. Karena umurnya juga pas kali ya, dan kan? Mereka lebih gampang beradaptasinya kali ya, investasi yang baru. Iya betul. Tapi maksudnya saya cuma membandingkan dua jenis investasi. Dua-duanya sama bagus, dua-duanya legal di Indonesia. Tapi kan tadi kamu tanya kenapa mesti kripto, kenapa? Ini menurut saya momentumnya lagi pas banget. Ya. Oke, nah kan tadi Korobi sendiri udah sempat mention nih soal sebenarnya project kripto itu nggak selalu harus listing di exchange. Tapi kan banyak project-project atau developer banyaknya pengen projectnya ini bisa sampai listing di exchange, dia punya tokennya. Itu kenapa sih? Dan emang seharusnya perlu nggak sih untuk sebuah project kripto itu untuk punya token dan harus sampai listing di exchange? Oke, jadi kalau perlu nggak punya token itu balik lagi. Oke, kembali kepada apakah platform ini membutuhkan token untuk sustain. Kalau misalnya contohnya Pump.Fun, menurut saya Pump.Fun itu nggak perlu token juga nggak apa-apa karena dia revenue-nya jelas ya. Revenue-nya jelas, platform yang untuk launching koin-koin meme istilahnya, ya kan. Nah saya melihat banyak project-project kripto, project-project Web3 itu yang mereka salah kaprah. Sebenarnya mereka nggak perlu token atau koin, tapi mereka buat seolah-olah mereka perlu token, sehingga itu yang membuat pada akhirnya banyak project yang gagal karena mereka terlalu fokus di token atau koinnya. Gitu. Nah, kalau project kalian adalah project yang bisa profitable atau bisa menghasilkan revenue tanpa token, ya maka belum perlu token. Ya, itu menjawab pertanyaan kamu. Yang kedua adalah apakah perlu listing? Kalau punya token, apakah perlu listing di exchange? Ya, listing di exchange itu sama seperti kalau kita punya produk, terus produk kita
bisa dibeli di supermarket yang terkenal. Jadi lebih jangkauannya lebih luas. Jadi menurut saya akan lebih baik jika koin kita atau token kita bisa ada di exchange gede, CEX gitu-gitu. Yeah. Tapi kalau enggak juga Nggak itu masalah bukan juga. merupakan suatu patokan yang wajib lah. Karena again ya, berarti project-project kripto ini yang penting adalah fundamentalnya ya, Setuju. bukan harganya. Karena kan harganya sendiri akan mencerminkan fundamental perusahaannya itu sendiri. Kalau perusahaannya aja nggak profitable, gimana tokennya mau naik harganya? Betul sekali. Nah kalau kayak gitu, mungkin buat para teman-teman yang investor-investor ajaib yang suka dan tertarik di dunia kripto, itu apa aja sih risiko-risiko yang harus diketahui nih sebelum mereka bisa beli sebuah token atau mungkin invest di sebuah project yang mungkin emang belum listing di exchange gitu. Gimana caranya mereka bisa tap in ke project-project yang bisa dibilang belum ada tokennya gitu, belum launching tokennya. Gimana cara mereka menganalisa dan mereka ada risiko-risiko apa sih yang harus mereka ketahui sebelumnya? Jadi kalau bicara investor aja, bicara soal risiko ya kita semua udah pasti tahu lah ya. Maksudnya kalau ya intinya yang terjeleknya adalah uangnya bisa hilang. Gitu, uangnya bisa hilang dalam artian harga koinnya turun 90%. Misalnya kita beli koinnya atau tokennya kan harga tokennya turun 90%, uang kita sisa 10% ya kan. Nah, kalau untuk melihat koin-koin apa yang lagi hype, ya balik lagi, satu sosial media yang memang kita gunakan itu adalah Twitter atau X. Ya, jadi rajin-rajin aja buka Twitter atau X, ikutin orang yang tepat, itu juga penting, ya kan? Karena kita buka Twitter aja, kalau kita lihat yang orang-orang yang salah, yang nge-shield-nya koin-koin gak jelas atau meme, ya kita akhirnya terbeli koin meme, ya kan? Nah, jadi harus ikutin KOL atau KOL yang tepat di dunia kripto, terutama global menurut saya, karena kan ini global ya. Ya, jadi kalau memang kita bisa ikutin narasi, ya seharusnya untuk flipping atau mendapatkan profit di dunia kripto itu menurut saya berdasarkan pengalaman saya tidak susah. Yang paling penting adalah jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Terus kita harus invest menggunakan uang yang dingin lah istilahnya, memang uang untuk investasi. Dan ya kalau kita sudah yakin sama satu project, kita ikutin terus projectnya. Jangan ada FUD dikit atau berita negatif dikit, kita cut loss atau jual. Jangan seperti itu. Karena tetap harus, again, kita ngomongin fundamental terus ini dari tadi nih. Betul. Fundamental itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan begitu harganya drop, kalau kalian sendiri tahu gitu fundamentalnya bagus, kenapa harus dijual, kenapa harus di cut loss kan ya? Betul. Karena kan again kripto ini tuh bukan melulu soal buat di tradingin. Mungkin kan persepsi orang-orang banyaknya biasa mikir kripto tuh untuk trading. Padahal enggak juga. Kripto itu bisa long term investment yang menghasilkan banget ya. Dan kalau saya compare between trading sama investing, investing lebih santai. Trading lebih gak enak, lebih deg-degan. Terus banyak hal yang istilahnya saya juga kalau saya pribadi trading nggak, saya ada trading sekitar 5-10% dari total portfolio saya, sisanya lebih ke investing. Nah, memang waktu kita trading yang 10% yang sedikit itu tadi, saya memang ya jadinya tuh suka terbawa arus gitu, kayak dalam artian hari ini masuk posisi nih, besok cek-cek harga lah, lihat-lihatin lah, dia naik kita seneng, dia turun kita jadi sedih, nggak bisa kerja dan lain-lain ya kan. Ya, jadi ya itu menurut saya bagus nggak? Ya kurang santai lah. Tergantung. Kalau kamu main full time di kripto atau full time investor atau trader, that's fine. Tapi kalau kamu punya kerjaan lain, kamu pengen jadikan kripto sebagai salah satu sarana investasi, ya lebih baik ke investing aja. Karena kalau misalkan di flip tadi ya, misalkan Korobi 90%-nya di trading, 10%-nya di invest, mungkin nggak bisa di sini kali ya. Nggak bisa. Karena sejam 2 jam udah bisa hilang semua itu kalau di trading. Benar. Iya. Nah, mungkin ada nggak sih tips-tips sih buat teman-teman semua yang mau ikutan untuk investasi di project-project yang belum listing di exchange, itu caranya gimana sih? Jadi sebenarnya platform untuk bisa beli koin-koin atau token-token yang belum listing di exchange ada banyak launchpad. Komunitas.net tuh cuma merupakan salah satu launchpad aja. Ada begitu banyak launchpad di dunia kripto. Kalian perlu mempelajari. Tapi tentunya sebelum kalian paham tentang launchpad, maka kalian harus paham dulu tentang apa itu DeFi, apa itu wallet. Bener nggak? Kalau selama ini kalian hanya beli kripto, invest kripto di Ajaib atau di CEX, itu salah nggak? Sebenarnya itu nggak salah. Tapi menurut saya di dunia kripto itu potensinya lebih daripada itu. Kamu sudah pernah coba belum untuk withdraw misalnya Ethereum kamu atau USDT kamu yang ada di Ajaib ke wallet?
Ya kan, harus ngerti belajar wallet dulu, harus ngerti wallet, harus ngerti DeFi, harus ngerti nge-swap, ngerti apa itu gas fee, ngerti chain dan lain-lain semua. Nah setelah ngerti itu, barulah kamu masuk ke dalam dunia launchpad, perlaunchpadan. Ada begitu banyak launchpad yang kamu bisa invest, minim banget, nggak pakai, maksudnya modalnya nggak gede-gede juga bisa. Itu salah satu cara. Makanya sebenarnya kalau saya boleh cerita sedikit, berdasarkan pengalaman kita 4 tahun di dunia kripto global lah, makanya kita juga bikin satu semacam kelas edukasi lah. Kita bikin satu kelas edukasi namanya komunitas kripto, di mana kita dedikasikan kepada orang-orang Indonesia karena memang kita merasa untuk masuk ke dunia kripto itu gak gampang, terutama bagi yang sudah tua lah seperti saya, berumuran ya kan. Kebetulan mungkin saya basicnya suka dengan teknologi, saya suka ngulik teknologi, jadi saya gampang. Tapi gak semua orang di umur 30 atau 40-an tuh mereka bisa mengerti jargon-jargon yang ada di dunia kripto. Kalau anak-anak muda saya yakin gampang, cepet piece of cake, ya cepat. Mereka pintar dan cepat banget. Makanya kenapa kita bikin kelas edukasi kripto, namanya komunitas kripto, dan kita lebih fokus ke bootcamp. Jadi bootcamp itu we do the dirty works, dalam artian kita ngajarin orang soal kripto. Bootcamp itu kita sebut 2 hari kuasai kripto. Jadi dalam 2 hari itu kamu datang, kamu bawa laptop, kita bakal ngajarin hampir 90% pengetahuan tentang kripto. Apa itu wallet, bagaimana cara menyimpan wallet yang benar, apa itu seed phrase, apa itu private key, apa itu nge-swap, bagaimana provide liquidity, bagaimana lending borrowing, ya kan? Nah kan banyak orang belum tahu bahwa aset kripto kita itu bisa dijaminkan. Ya kan, kamu punya BTC, kamu tahu nggak BTC itu kan aset kripto. Itu kalau kamu BU, kamu nggak usah jual, kamu bisa jaminin, kamu bisa pinjam 70% dari nilai BTC kamu pada saat itu. Nah kita ajarin juga tuh di bootcamp. Intinya semua lah. Harapan kita keluar dari bootcamp 2 hari kuasai kripto itu, kamu sudah lebih pintar 90% daripada teman-teman kamu yang ngakunya ngerti kripto. Gitu. Oke, berarti di kelas yang komunitas kripto ini tuh nggak cuma diajarin soal trading ya, justru bukan di tradingnya tapi lebih ke teknologi kriptonya itu secara keseluruhan. Fundamental, basic-basicnya, ya kan. Karena gian kripto itu luas banget. Dan nggak cuma soal trading, nggak cuma soal kita ngomongin token apa sih yang mau launching, token apa sih yang mau ngepump, tapi dunia kripto dan Web3-nya sini itu kemana-mana ya. Dan itu mungkin bisa jadi masa depan juga ya, karena dengan di semua teknologi yang ada di on-chain ini semuanya jadi safe banget, semuanya transparan ya. Ya setuju sekali, menurut saya memang inilah masa depannya, makanya dari tadi saya tekankan masalah momentum. Iya benar, ini momentumnya ya, ini karena momentum. Masih early banget. Oke, nah mungkin ini kan kita udah ngomongin lebih ke yang project-project ya, dan kita juga pengen ngegayat gitu orang-orang developer atau mungkin orang-orang yang build bisnis untuk bisa masuk ke dunia Web3. Kalau menurut Ko Robi sendiri di Indonesia tuh potensinya gimana sih? Apakah masih besar banget untuk orang-orang start build business in the Web3 industry, atau gimana sih potensi kedepannya, atau justru mungkin masih agak susah gitu ke depannya? Enggak sih, justru masih besar. Besar banget. Iya, besar banget. Tinggal yang tadi saya bilang, builders atau founders, either technical founders atau non-technical founders, coba ngulik-ngulik kripto lah. Coba pelajarilah apa itu kripto. Jangan dengerin kalau orang cuma bilang kripto itu scam, Bitcoin itu pump and dump dan lain-lain. Oke lah, ya itu ada satu aspek yang benernya, tapi coba dalemin soal kripto. Apa itu lending, apa itu swap, ya kan? Apa itu liquidity providing, ya kan? Gitu-gitu. Jadi nanti saya yakin mungkin kalau feeling saya mungkin 3-5 tahun ke depan mungkin kita bakal lihat lah ada project-project Indonesia yang bisa bersaing di kancah global. Kalau contohnya negara tetangga kita Malaysia, itu banyak loh project-project Malaysia yang istilahnya bisa bersaing di global. CoinGecko tuh dari Malaysia. Oh ya? Yes, CoinGecko tuh dari Malaysia. Terus Virtual Protocol itu dari Malaysia. Ya, Agent Protocol itu dari Malaysia. Ada beberapa lagi, Pendle kalau nggak salah dari Malaysia. Banyak juga ya dari Malaysia ternyata. Banyak. Nah, tinggal Indonesia nih nanti nih. Semoga ada ya. Cita-citanya Ko Robi juga bisa tercapai ya, itu amin. yang 100 project itu di Indonesia. Ya. Oke, nah kalau kayak gitu mungkin ada nggak sih pesan nih dari Ko Robi buat para builders dan juga founders? Apa sih yang mereka harus lakukan dulu sekarang ini? Selain tadi mereka kan udah pelajari, terus kayak what's next? Setelah dia pelajari, apakah mereka harus build the business yang emang fokus di Web3, atau mungkin mereka bisa build bisnis yang mungkin dari Web2 mungkin mereka bisa build bisnis yang dari Web2 tapi mereka ada connectin gitu pakai wallet, pakai Web3-nya. Itu bagus tuh. Itu ide bagus. Ya, kita memang sekarang banyak protokol-protokol yang kayak mau nge-bridging antara Web2 dan Web3 ya. Dan itu karena
kalau bicara soal user base, Web 2 jauh lebih gede. Web 3 ini belum ada apa-apanya. Karena baru banget kan. Web 2 kan udah puluhan tahun. Betul. Memang kita perlu menyelesaikan masalah di mana orang-orang Web 2 itu bisa seamlessly masuk kripto tanpa mereka tahu bahwa mereka sedang di kripto. Gitu loh. Itu menarik sih. Iya kan, bener nggak? Ya kan, kalau sekarang, halo download wallet dulu. Aduh, apa sih wallet? Ini apa nih, ada 12 kata nih, gue mesti ngapain nih? Dia screenshot lagi ya kan? Bahaya. Oh jangan, seedpress jangan. Kan repot ya. Private key itu apa, gitu-gitu repot. Harusnya nanti kedepannya bakal ada ya either wallet atau protokol-protokol yang membuat orang dia nggak berasa apa-apa, tapi dia sebenarnya udah masuk Web3. Oke, itu menarik juga ya, berarti bisa jadi salah satu bisnis model juga. Betul. Oke, nah kalau kayak gitu mungkin aku mau nanya dong ke Korobi sendiri, kan Korobi ada tadi komunitas kripto ya. Mungkin boleh kasih tips juga nih buat teman-teman semua yang sebagai investor kripto. Jadi bukan builders, bukan founders, tapi emang pengen invest di kripto. Apa aja sih tips-tipsnya supaya mereka nggak rungkat gitu ya di kripto? Iya. Ya standar ya. Jangan FOMO teman-teman, investor ajaib, jangan FOMO. Terus kalau kita satu lagi nih, mungkin nggak banyak dikasih tahu sama influencer kesukaan kamu. Beli koin jangan kebanyakan. Saya lihat kadang-kadang ada beberapa orang yang koinnya 30, 50. Itu ngikutinnya aja pusing ya kan. Maksimum 10. 5 sampai 10 menurut saya. Waktu kamu punya 5, kamu list dulu. Oke, misalnya kamu suka, kamu ada 30 project yang kamu suka. Nggak apa-apa, kamu di CoinGecko itu kan bisa masukin ke my portfolio gitu. Itu watchlist lah. Ya. Sudah watchlist, minggu depan kamu lihat lagi watchlist ini. Kamu masih suka nggak? Ngerti nggak? Ikutin lagi projectnya, kamu pelajarin lagi, buka lagi websitenya, Twitternya dan lain-lain. Kalau kamu sudah merasa, ini kok kayaknya udah nggak gitu bagus lah, makin hari minggu ke minggu kayaknya nggak gitu bagus, take out. Ngerti nggak? Jadi kecilin terus, kurangin sampai 5 sampai 10 aja. Nah kamu fokus aja di 5 sampai 10 project itu yang untuk kamu invest. Ikutin terus ya. Ikutin terus perkembangannya, update-nya. Dia narasi nggak? Pertanyaannya juga begitu. Ini masih hype nggak? Yang paling nggak boleh itu apa? Yang saya sering dengar orang kalau lagi live tuh ngomongnya gini. Ini token ini all time high-nya 100, sekarang 10. Berarti masih ada potensi 10 kali lipat. Halo, nggak semua token yang all time high itu bakal balik ke all time high lagi. Itu pada kenyataannya. Ada beberapa koin yang dulunya di tahun 2017 itu top 10, sekarang top 200 atau top 500. Iya, udah turun terus ya. Turun terus. Mereka nggak akan pernah balik lagi ke jajaran top 10 itu. Gitu. Itu kenyataannya. Suka nggak suka memang itu kenyataannya. Ya jadi jangan terlalu banyak. Dikit aja, sedikit aja 5 sampai 10, tapi ikutin terus. Kita pantengin terus X-nya, ikutin perkembangannya, lihat apakah ini masih tetap hype, apakah ini atau masih narasi, atau narasinya sudah shifting nih. Kalau narasinya shifting, kita harus berani move on. Makanya saya bilang move on. Jangan selalu di situ terus ya kan, kita harus move on lah. Karena kalau begitu udah lost, udah nggak sesuai dengan narasi awal kita, udah nggak sesuai dengan tujuan kita awal beli, ngapain di keep juga ya. Betul. Harus berani cut loss. Benar. Apalagi saya sering banget dengar pertanyaan-pertanyaan seputar meme coin. Meme coin ini boleh nggak? Meme coin ini boleh nggak? Padahal kita track activity on chain-nya aja udah nggak ada orang. Ngerti nggak? Udah nggak ada trading volume. Istilahnya udah ditinggalin sama developernya lah, sama community-nya. Lu mau berharap apa gitu ya kan? Nah, gitu lah. Oke, mungkin tadi kan udah sempat mention juga nih, kalau kita pegang paling 5 sampai 10 aja. Itu tuh semuanya better di invest atau ada kayak alokasinya gimana sih dari Korobi? Berapa persen untuk Bitcoin misalnya yang emang udah jelas untuk long term investment, sisanya itu mungkin altcoins lainnya berapa persen sih? 5-10 itu? Oke, menurut saya kalau memang mau safety, 50% tuh harus di Bitcoin. 50% 50% di Bitcoin. Sisanya kamu mau main alts, trading dan lain-lain silahkan. Tapi minimal 50% kamu harus belikan Bitcoin. Karena istilahnya safe haven-nya itu ya cuma di Bitcoin lah. Ya. Oke, mungkin one last question nih. Menurut Korobi sendiri Bitcoin akhir tahun ini bisa sampai berapa sih? Yang klasik aja nih. Iya, klasik ya. Tergantung kondisi ekonomi makro. Karena ini ya walaupun the Fed rate cut dan lain-lain kan masih gonjeng-ganjing gak jelas juga. Kalau seandainya semuanya berjalan bagus-bagus aja, lancar-lancar aja, nggak ada gebrakan-gebrakan yang aneh-aneh dari negeri Paman Sam, 150.000 possible. 150.000 ya. Yes. Nah lihat ya, saya dalam memberikan ini pun saya selalu bilang bahwa market tuh dinamis. Ya jadi kalau kamu ada
KOL atau influencer kripto yang bisa bilang pasti, oh nanti Februari 2026 pasti segini, itu tinggalkan aja lah, bohong gitu. Nggak mungkin ya, karena kan nggak mungkin bisa prediksi. Nggak ada satu orang pun yang bisa prediksi karena bener. market benar-benar selalu berubah banget. Bener. Dinamis. Intinya di kripto kita harus dinamis, harus ikutin perkembangan market. Iya benar. Dan sekarang Korobi ngomong di 150.000 juga bukan ajakan membeli ya. Betul. Sekarang kan di 115.000 bukan financial advice. Harus beli sekarang, tiba-tiba pasti akhir tahun 150.000, belum tentu juga. Siapa tahu mungkin akhir tahun justru koreksi, nggak ada yang tahu. Betul. Ya, kalau cuan gue nggak minta, kalau rugi gue nggak bisa nalangin. Iya benar. Jadi kan bukan ngajak-ngajak siapa-siapa juga ya. Kalau cuan sendiri ya rugi sendiri. Oke, kalau gitu mungkin bisa kasih closing statement dong kok dari Korobi sendiri buat teman-teman builders atau founders dan juga buat investor. Ya oke. Jadi seperti yang rangkumannya seperti yang tadi, kalau bagi teman-teman founders atau builders, either technical atau non technical yang di dunia web 2 atau startup, coba lirik kripto lah, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. 10%, 20% waktunya digunakan untuk pelajari apa itu project kripto, bagaimana project kripto itu juga ada fundamentalnya ya. Kalau bagi teman-teman yang di dunia investing, bukan builders, bukan founders, cuman invest, ya itu tadi, invest nggak usah banyak-banyak, 5-10 project. 50% kamu harus masuk either BTC atau ETH, mungkin ya BTC lah kalau mau lebih aman. Sisanya kamu boleh main yang kecil-kecil yang lainnya. Dan jangan hari ini beli, besok cek-cek harganya terus, ya kan? Karena berdasarkan pengalaman saya, dapat duit yang gede itu justru dari holding, bukan dari trading yang hari ini beli, besok untung 5% jual, nanti harap turun lagi. Jarang ada yang seperti itu. Benar, karena Gian kripto itu bisa dibilang ya long term investment juga. Kalau mau yang berbuahnya gede, kita bisa kerasa hasilnya, ya jangan ngarepin 1-2 hari langsung 1000x, 100x ya. Betul. Oke, mungkin karena kita udah lumayan lama juga ini ngobrol-ngobrol deh tadi. Thank you so much Korobi buat insight-nya. Mungkin hari segitu aja buat podcast kita hari ini. Thank you.